Shalom semuanya, selamat sore, apa kabarnya? Iya, senang sekali hari ini di minggu pertama bulan Juni boleh bersama-sama dengan keluarga besar di tempat ini kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan seperti firman Tuhan tadi, kalau kita ada di dalam altar Tuhan maka sesuatu pasti terjadi ya. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada beberapa saudara dan saudari kita. Saya lihat ada beberapa wajah yang baru pertama kali hadir. Selamat datang di dalam keluarga besar gereja BMC yang ada di kota New York ini. Baik Bapak Ibu sekalian, di bulan Juni ini tema atau subtema dari gereja kita adalah Rebuild Your Altar. Perbaiki kembali mesbahmu. Bersama saya ucapkan perbaiki kembali mesbahmu. 2, 3. Perbaiki kembali mesbahmu. Mari kita lihat ayat emas kita sepanjang bulan Juni ini. Dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Demikian kata firman Tuhan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun ini tema besar kita adalah revival. Dengan subtema Rebuild Your Altar, artinya kalau kita punya tekad yang kuat untuk memperbarui mesbah kita di hadapan Tuhan, percayalah, yang namanya revival pasti terjadi. Setuju katakan? Kita akan mengalami revival di dalam kerohanian kita. Kita akan mengalami revival di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Kita akan mengalami revival di dalam keuangan, pekerjaan, bisnis kita. Kita akan mengalami revival di dalam kesehatan kita. Bahkan kita juga akan mengalami revival di dalam karakter kita, semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Nah, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 berbicara tentang mesbah Tuhan yang sudah diruntuhkan. Ya, kisah daripada ayat ini berbicara pada waktu itu Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahab. Alkitab bilang tidak ada raja Israel yang sejahat Ahab. Jadi Ahab itu jahatnya banget. Itu kata Alkitab. Dia punya istri namanya Isabel, Bapak Ibu sekalian. Ahab dan Isabel merupakan pasangan yang sangat serasi, yaitu pasangan yang jahat, pasangan yang tidak cinta Tuhan, pasangan yang menyembah berhala-berhala. Dan pada waktu Ahab dan Isabel mereka sangat diberkati luar biasa. Kerajaan Israel jaya, ya, makmur, diberkati. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mazmur 73 berkisah tentang orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang tidak ada di dalam Tuhan. Mereka sehat, gemuk, makmur, dan tidak ada kesakitan. Sampai Bani Asaf di Mazmur 73, dia bingung melihat hal ini. Tuhan, kok ada ya orang-orang tidak menyembah Tuhan, mereka hidup di dalam berbagai macam dosa, tapi hidupnya enak. Sementara saya dan orang-orang yang hidup dalam Tuhan, kok hidupnya begitu sengsara. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perlu ketahui bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang penuh kasih. Setuju katakan? Amen. Jadi kalau ada orang-orang jahat diberkati oleh Tuhan dan kemudian kita gemes, mari Bapak Ibu sekalian bertobatlah kita. Amin. Kita harus punya hati seperti Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan orang-orang jahat, orang-orang berdosa hidupnya sehat, makmur dan tetap dalam keadaan jaya? Ingat, Tuhan sedang memberi kesempatan kepada orang-orang fasik itu
untuk bertobat, meninggalkan dosa dan kejahatannya. Ingat, korban darah Yesus, Yohanes 3 ayat yang ke-16, itu lebih daripada cukup untuk menyelamatkan seluruh isi dunia. Tapi kesabaran Tuhan ada batasnya. Ya, kejahatan Ahab dan Isabel itu makin menjadi-jadi. Ya, akhirnya Tuhan bilang begini ke Elia, Elia, kamu berdoa ya supaya hujan tidak turun. Maka nanti hujan akan tidak turun, ya. Dan kemudian Elia berdoa, Bapak Ibu sekalian, supaya hujan tidak turun. Ya, tujuannya apa? Supaya terjadi kekeringan, supaya terjadi krisis, dan dengan demikian Ahab balik kepada Tuhan. Ya, seringkali kita ketemu dengan orang-orang, bahkan orang-orang percaya kepada Tuhan. Ya, ketika dia makmur, dia sehat, sama dengan orang fasik. Mereka jauh daripada Tuhan. Baru kalau ada masalah, kemudian datang kepada Tuhan. Juga nggak salah sih, ya. Seperti pujian tadi, ya kita sedang bingung, datanglah kepada Tuhan. Alkitab berkata, mari yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa Tuhan kita. Tapi biarlah kebenaran ini jangan sampai kita salah gunakan, ya. Gembala senior kita, Pastor Lukas Kusuma, hari Kamis beberapa hari yang lalu dalam acara Worship from Home, beliau menyampaikan mesbah itu apa? Mesbah adalah gambaran hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Bulan Juni ini kita akan banyak mendengar agar supaya hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan diperbaiki, dipulihkan. Sebab apa? Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita, dan Tuhan mengangkat kita sebagai anak-anak Allah. Waktu Tuhan mengangkat kita sebagai anak-anak Allah, itu bukan lip service, bukan untuk menyenangkan kita. Bahkan Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata, Tuhan memberikan hak, Tuhan memberikan kuasa, ya, bukan sekedar julukan sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi kita, dan percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka seketika itu juga Tuhan membenarkan kita dan mengangkat kita sebagai anak-anak Allah. Inilah kesempatannya agar supaya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kekristenan bukan sekedar agama. Sekali lagi, kekristenan bukan sekedar agama, tapi kekristenan berbicara tentang intimasi, tentang hubungan bagaimana kita dengan Tuhan kita. Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18 ini berkisah tentang Elia. Dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ya, kita itu siapa? Ya kita ini. Ya, ada Bu Yung Yung, ada Ibu Rita, ada Ibu Anita yang kemarin ulang tahun ya kayaknya, ya kan? Juga ada Ibu Kristi, ada kita ini. Ada juga Eli yang baru lulus S2, selamat ya. Wah, luar biasa nih. New Yorker nih, S2, New York, mantap ya. Tadi ada yang bilang begini, kalau lulusan accounting di Amerika, wah itu udah setingkat lawyer ya. Itu duitnya banyak ya. Benar atau benar Eli? Ya jangan rame-rame lah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Kalau kita belajar tentang Nabi Elia, Bapak Ibu sekalian, Nabi Elia pernah mengalami yang namanya lonely, kesepian. Dia bilang, Tuhan aku cuman sendirian. Ya kan? Bahkan Nabi Elia pernah bilang begini, Tuhan aku mau mati. Ya, saya mendengar beberapa kesaksian, ada orang-orang yang menyebut dirinya anak Tuhan.
juga kepingin mati. Ya, dan saya juga pernah kepingin mati. Tuhan, gak kuat persoalan ini, aku kepingin mati. Siapa yang pernah kepingin mati? Angkat tangan dalam hati. Dari ketawanya udah jelas. Elia sama seperti kita, ya, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, bersungguh-sungguh berdoa di dalam bahasa Yunaninya disebut proseukomai. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Jadi 3,5 tahun gak ada hujan. Bisa dibayangkan kekeringan terjadi di mana-mana. Rumput di depan rumah saya, kalau terlambat nyiramin itu segera kering Bapak Ibu sekalian. Itu baru terlambat nyiramin. Apalagi gak pernah disiram. Rumput tetangga saya, ya, itu pada kering, gundul-gundul kayak ini saudara. Ya kan, pepatah bilang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah sendiri. Tapi di tempat saya, rumput di rumah saya jauh lebih hijau daripada rumput para tetangga saya. Kenapa? Karena rumput tetangga tidak pernah disiram. Ya kan, wow, bisa bayangkan 3,5 tahun Bapak Ibu sekalian nggak ada hujan. Baru-baru ini, kalau nggak salah berita tanggal 25 Mei kemarin, di India ada seorang pejabat pemerintah, dia sedang selfie ya di sebuah waduk. Dan kemudian secara tidak sengaja setelah selfie dia baru punya handphone Samsung yang harganya kurang lebih $1.200. Kemudian handphone ini terjatuh di waduk ini. Ya kan? Wow, tapi karena dia orang punya kuasa, maka kemudian dia sewa pompa air. Selama 4 hari dia kosongkan air waduk itu sekian juta liter. Air itu dibuang percuma. Pemerintah marah saudara. Maka pejabat ini langsung dipecat, ya kan. Jadi air yang sekarang ini kan sangat berharga yang namanya air. Di India itu sedang panas-panasnya ya. Nah, kembali kepada Yakobus pasal 5 tadi ayat yang ke-17 dan kemudian ayat yang ke-18. Lalu ia berdoa dan di sini juga pakai kata proseukomai. Pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya, ya. Ini ditulis di kitab Yakobus. Yakobus atau James itu adalah salah satu tokoh perjanjian baru. Nama Elia disebutkan di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Juga dituliskan di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Belum lagi di Alkitab Perjanjian Lama. Jadi meskipun Elia manusia biasa, sama dengan kita, tapi ternyata ada sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya, ya. Sehingga sampai di kitab-kitab itu ditulis nama Elia itu. Nah, apa yang istimewa daripada Elia? Yang istimewa daripada Elia adalah kehidupan doanya. Bersama saya ucapkan kehidupan doanya. 2, 3, kehidupan doanya. Perbaiki mesbahmu. Maka saya beri judul renungan kita pada hari ini yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh. Ucapkan 2, 3, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau memperbaiki mesbah kita, biarlah mulai hari ini kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan percayalah, revival, apa yang menjadi kerinduan kita itu tahun ini, apapun situasi dan kondisinya, pasti Tuhan bela, pasti kita akan mengalami yang namanya mujizat. Ya, proseukomai, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan yakin dan sikap hati yang taat. Berbicara tentang sikap hati yang taat kepada Tuhan, di dalam Amsal 28 ayat yang ke-9 berkata,
siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Elia, manusia biasa ini, ketika dia berdoa dan doanya jadi luar biasa. Karena waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia berdoa dengan yakin, dan dia pastikan hatinya sedang ada di dalam ketaatan kepada Tuhan. Amin. Ingat, di dalam ketaatan selalu ada mujizat. Dan kita udah banyak sekali membaca dari Alkitab Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Ketika umat Tuhan taat kepada Tuhan, maka keajaiban, mujizat, perkara-perkara yang gak masuk akal, itu boleh terjadi di dalam kehidupannya. Berbicara tentang doa yang yakin, Petrus waktu dia dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, dan dia sekali khotbah, kata Alkitab 3.000 orang bertobat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, kemana-mana dia memberitakan Injil, dan akhirnya dia ditangkap oleh pemerintahan Romawi di bawah pemerintahan yang namanya Herodes, dan dimasukkan ke penjara. Alkitab bilang di dalam kitab Kisah Para Rasul, waktu dimasukkan ke dalam penjara, Petrus dijaga oleh 4 regu. Masing-masing regu terdiri dari 4 orang. Ini peristiwa 2000 tahun yang lalu. Kalau penjara hari ini, saudara, kita masih bisa bertelepon dan lain sebagainya. Bahkan Natal tahun berapa itu ya, kita pernah live streaming secara ilegal dengan narapidana yang ada di dalam penjara di Indonesia ya. Bisa loh ternyata, wah saya juga ngeri-ngeri sedap ya waktu itu kita tayangkan secara live. Tapi zaman itu nggak bisa, zamannya Petrus benar-benar dia terisolasi. Bayangkan, 1 orang Petrus dijaga 4 regu, masing-masing regu 4 orang. Nggak ada harapan untuk lolos. Tetapi Alkitab bilang begini, maka orang-orang mulai mendoakan yang namanya Petrus. Waktu orang-orang berdoa di rumah ibunya Yohanes, yaitu yang bernama Maria, maka kemudian Tuhan mendengar doa orang-orang percaya atas Petrus ini. Waktu Petrus sedang tertidur di dalam penjara, di bawah penjagaan yang begitu ketat, malaikat Tuhan datang dan dia tepuk Petrus, dia bilang begini, Petrus bangunlah. Dan seketika itu kata Alkitab, rantai-rantai yang membelenggu Petrus itu semuanya terlepas. Sementara ya para penjaganya tertidur dengan lelap. Ya. Dan kemudian Petrus diajak keluar oleh malaikat ini. Dan waktu sudah sampai di luar, sampai di perempatan jalan, kata Alkitab, Petrus itu masih bingung. Dia pikir ini adalah mimpi atau penglihatan. Dia kucek-kucek matanya, dia cubit badannya. Ini bukan mimpi, tapi ini kenyataan. Jadi Petrus kemudian jadi bingung, kemana aku harus pergi? Ya. Dan kemudian Petrus ingat akan rumah doa itu. Dia pergi ke rumah ibu Yohanes ini atau Maria tadi ya. Dan sampai di rumah ibu Yohanes ini, dia ketuk-ketuk pintu. Dan di dalam orang sedang berdoa untuk kebebasan daripada Petrus. Dan salah seorang dari rumah itu yang bernama Rode, dia tanya, siapa yang ketuk-ketuk pintu? Ini aku Petrus. Weh, Rode senang banget. Weh, Petrus bebas. Dia kasih tahu ketua persekutuan doa. Dia kasih tahu orang-orang di dalam. Di luar ada Petrus. Petrus sudah bebas. Dan kemudian orang-orang itu bilang apa? Mimpi kali. Ya kan? Mereka berdoa tapi mereka tidak yakin dengan hasil doanya. Benar, itu Petrus yang ada di luar. Bukan, itu mungkin malaikatnya. Ada berapa banyak kita berdoa
tapi kita tidak yakin dengan hasil doanya. Maka itu kita kemudian apa? Jadi malas berdoa. Saya mau katakan begini, bahwa berdoa itu hanya untuk orang-orang biasa. Sekali lagi, 2, 3, berdoa itu hanya untuk orang-orang yang biasa. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang tidak berdoa, mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa. Ya kan? Orang-orang biasa, dia menyadari hidupnya tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya. Maka itu orang-orang biasa suka untuk berdoa dan berdoanya dengan sungguh-sungguh. Proseukomai, artinya berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan yakin dan sikap hati yang taat kepada Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ya, jadi doanya Elia ini disampaikan juga kepada Raja Ahab dengan penuh keyakinan bahwa nanti kalau dia berdoa supaya hujan tidak turun, maka hujan tidak akan turun. Demikian juga seharusnya setiap anak Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, yaitu kepada Elia. Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Elia nggak tanya kepada Tuhan, ngapain Tuhan? Ya kan, kok pergi ke tepi? Ya, ini dikatakan pergi ke tepi sungai Kerit. Sungai Kerit itu anak sungai Yordan. Sungai Yordan itu besar, luas dan airnya melimpah. Kalau nanti terjadi kekeringan, ya kan sebaiknya tinggal di tepi sungai Yordan. Kenapa kok Tuhan suruh aku ke sungai Kerit? Tapi Elia tidak menanyakan hal itu. Dan Alkitab bilang, maka pergilah Elia ke tepi sungai Kerit itu. Ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak. Bukan burung gagak, tapi burung-burung gagak. Lebih dari satu burung gagak. Telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia. Dan Elia minum dari sungai itu. Pertanyaan, waktu Elia berdoa agar supaya hujan tidak turun dan dia sudah ada di sungai Kerit, diberi makan oleh burung-burung gagak, apakah hujan masih turun hari itu? Jawabannya nanti Bapak Ibu bisa baca lagi, jawabannya hujan masih turun. Ya, jawabannya hujan masih turun. Dia berdoa supaya hujan tidak turun. Tapi waktu dia berdoa, hujan masih turun. Seringkali waktu kita berdoa, kita kan mau doanya cespleng. Ya, kalau perlu cari pendeta yang bisa doanya cespleng untuk setiap permasalahan kita, bayarnya berapa aja, aku mau bayar. Pokok cespleng. Ingat ya, pendeta itu cuman alatnya Tuhan. Yang jawab doa itu adalah
Tuhan. Saya seringkali berkata, kalau kita ketemu dengan pendeta-pendeta hebat, KKR, berdoa untuk orang sakit sembuh, ingat itu bukan pendeta itu yang menyembuhkan, tetapi itu Tuhan. Sebab kalau orang itu yang menyembuhkan, maka alangkah kejamnya sesudah KKR pendeta ini kalau tidak pergi ke rumah sakit. Seharusnya sesudah KKR pendeta ini harus pergi ke rumah sakit dan dia harus kosongkan semua rumah sakit. Karena apa? Karena dia yang menyembuhkan. Pada kenyataannya tidak, yang menyembuhkan adalah Tuhan. Tuhan adalah Allah yang berdaulat, ya. Nah, baru Bapak Ibu sekalian, setelah Elia ada di Sungai Kerit, semuanya disiapkan oleh Tuhan, daging dan roti. Ayat yang ke-7 berkata, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Alkitab bilang pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi, sekali lagi, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi, masalah dan persoalan yang kita hadapi, tidak akan pernah diizinkan oleh Tuhan melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Alkitab berkata pada waktu kamu dicobai, Tuhan juga sudah menyediakan jalan keluarnya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hari ini ketika kita bergumul tentang sesuatu sebagai manusia biasa, please jangan ada yang putus asa. Amin. Apalagi sampai bunuh diri. Please. Amin. Sebab apa? Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk menolong kita. Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk kita. The best is yet to come. Amin. Hari ini kalau kita belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan, percayalah yang terbaik sedang OTW. Ya. Bukan ojo takon wae, tapi sedang on the way, sedang dalam perjalanan di dalam hidup kita. Terus berdoa, amin. Terus berdoa, karena waktunya Tuhan, maka kemudian hujan itu tidak turun. Waktunya Tuhan, dan kemudian doa Eli itu dijawab, dan waktunya Tuhan. Setiap doa-doa kita pasti Tuhan kabulkan. Yang penting sabar. Amin. Jawaban Tuhan atas doa-doa kita itu seringkali lambat, ya. Lambat, Pak. Tuhan itu, ya. Kenapa dia nggak mau cepet-cepet, ya kan? Kalau nggak lambat jawaban daripada doa-doa kita. Yang kedua, amat sangat lambat. Ya itulah jawaban doa daripada Tuhan. Ibu Yongki berdoa, ya kan, supaya keluarganya pulih. Tuhan, tolong Tuhan. 4 tahun loh, ya kan, doanya baru dijawab sama Tuhan. Keluarganya dipulihkan. Bahkan ada beberapa orang yang sampai hari ini udah belasan tahun doanya belum dikabulkan oleh Tuhan, belum dijawab. Tapi puji Tuhan, orang-orang ini tetap bertahan di dalam Tuhan. Makanya Alkitab bilang, jangan kamu jemu-jemu untuk berdoa. Ya, kalau hakim yang jahat itu, hakim yang jahat dengan wanita ini, hakim yang jahat ini bisa mengabulkan permintaan janda yang ditulis di dalam kitab Lukas pasal 18. Lebih-lebih Tuhan. Amin. Tuhan tahu kapan yang terbaik untuk kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di dalam 1 Raja-Raja nanti Bapak Ibu bisa baca dari ayat yang ke-8 sampai 16. Tapi karena waktunya tidak cukup, saya akan bacakan dari ayat yang ke-14 saja. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi setelah kekeringan itu terjadi di Sungai Kerit, Tuhan kembali mendemonstrasikan kuasanya dengan cara yang ajaib. Seringkali
nggak masuk akal. Cara-cara Tuhan untuk memelihara dan menolong kita. Bayangkan burung gagak dikirim Tuhan untuk memelihara Nabi Elia, sangat-sangat tidak masuk akal. Tapi itu terjadi Bapak Ibu sekalian, itu bukan dongeng. Nah sekarang Tuhan mau pakai cara yang lain untuk memelihara hidup Nabi Elia. Yaitu Nabi Elia disuruh pergi ke Sarfat. Wah dia seneng banget ya kan. Udah di Sungai Kerit, sekarang pergi ke Sarfat. Mungkin dalam bayangan Elia, enak nih ke Sarfat ya kan. Nanti katanya di sana ada orang yang akan dipakai Tuhan untuk menolong Elia. Udah bayangannya nanti dia nggak akan lagi camping di tepi sungai. Dia akan ada di rumah gedongan. Dan kemudian makanannya hauje sencingping ya kan. Ternyata ketika sampai di Sarfat maka dia ketemu seorang janda. Alkitab bilang di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16 tadi, itu janda di Sarfat bukan hanya miskin tapi sangat miskin. Alkitab jelas sekali menulisnya. Sangat miskin, ya. Dan kemudian Elia juga tega juga, ya kan? Dia bilang nih sama janda yang sangat miskin. Janda, Tuhan bilang, ya kamu harus kasih makan aku. Terus jandanya bilang gini, aku ini gak punya apa-apa. Aku benar-benar sangat miskin. Aku cuman punya tepung sedikit dan minyak sedikit. Ini sebentar aku mau bikin roti. Setelah itu aku makan, anakku makan dari tepung yang cuman sedikit dan minyak sedikit. Setelah itu aku mati. Tapi Elia dia bilang, jangan, bikin dulu rotinya, kasihkan aku dulu ya. Egois banget saudara. Tapi yang luar biasa, wanita ini nurut, wanita ini taat. Ya, sekali lagi, di dalam ketaatan ada berkat dan di dalam ketidaktaatan yang ada adalah hukuman. Doa orang yang tidak taat kepada firman Tuhan adalah kekejian di hadapan Tuhan. Saya nggak kepingin ke New York Bapak Ibu sekalian. Benar-benar nggak kepingin tinggal di Amerika. Ya, zona nyaman saya adalah di kota Surabaya. Tapi waktu Tuhan perintahkan untuk saya pindah ke Amerika Serikat, saya bergumul saudara. Kalau Elia tadi kan enggak pakai bergumul, dia langsung taat. Janda ini juga enggak pakai bergumul. Ya udah, aku bikinin roti terus tak kasihin ke kamu. Saya doa puasa. Ya, ini dari Tuhan atau dari hantu, ya. Doa puasa cukup lama, ya, minta pernyataan daripada Tuhan. Jangan-jangan ini bukan dari Tuhan, ya. Kemudian tanya kepada beberapa senior, ya. Beberapa senior terpecah. Ya, yang sebagian dia bilang ini kesempatan, ini dari Tuhan. Pak Yongki harus berangkat ke Amerika. Tapi sebagian senior saya bilang gini, ngapain kamu ke Amerika? Ya kan? Ngapain di Amerika? Di sini aja. Kemudian ada seorang hamba Tuhan, sahabat saya, dia bilang, biarin aja Pak Yongki pergi ke Amerika. Nanti kalau nggak enak biar dia balik ke sini. Dan singkat cerita, ketika kami berdoa, berpuasa, Tuhan kasih dari kitab Yunus, bagaimana Yunus disuruh pergi ke Niniwe, dia nggak mau taat sama Tuhan. Dia pergi ke Tarsis. Kemudian Tuhan bicara begini, kalau kamu nggak mau pergi ke Amerika, Surabaya ini adalah Tarsismu. Nanti kamu dimakan ikan. Hah? Kalau dimakan ikan kan enak, Yunus ya kan, dimakan ikan dikeluarkan dari depan. Itu kan zaman sekian ribu tahun yang lalu. Lah kalau saya dimakan ikan dikeluarkan dari belakang, gimana ya kan? Kan serem ya kan? Saya bilang ya udahlah Tuhan, saya berangkat ke Amerika sehingga hari ini boleh berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Haleluya ya. Saya percaya
Bapak Ibu juga akan mengalami mujizat seperti saudari kita Eliana, ya kan? Tuhan bilang berangkat ke Amerika, dia berangkat ke Amerika, saya juga kaget, ya kan? Kayaknya baru kemarin dulu, tahu-tahu udah sarjana S2 lagi, ya kan? Dan diterima lagi di perusahaan yang super mentereng, ya. Mari Bapak Ibu sekalian, taatlah. Dan apa yang terjadi atas wanita ini? Alkitab bilang ketika wanita ini taat, maka tepung dalam tempayan itu, minyak dalam buli-buli itu tidak habis sampai kepada masa krisis itu selesai. Hari ini Tuhan bicara apa sama setiap kita? Pastikan apa yang Tuhan katakan kepada kita, taati. Dan tahun 2023, apapun para ahli mengatakan tentang tahun 2023, percayalah Yehova Jireh, Tuhan itu pasti memelihara hidup kita. Kalau bicara tentang kesehatan, percayalah Dia Tuhan Yehova Rafa yang akan menolong kita bebas daripada sakit penyakit kita. Sebab 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilur Yesus semua sakit penyakit telah sudah disembuhkan. Kami sering bilang begini, sakit penyakit itu cuman sekedar nama. Sakit jantung, sakit kolesterol, sakit apa? Stroke, sakit kencing manis, apapun sakit penyakit. Tapi Tuhan kita, Dia nama di atas segala nama. Tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Oleh anugerah Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengucap syukur, kita bilang kepada Tuhan, aku percaya, aku sehat, aku diberkati oleh Tuhan, aku jadi sembuh. Dan itu kita doakan dengan yakin dan sungguh-sungguh dan di dalam ketaatan. Percayalah kita juga akan mengalami kesehatan itu. Saya undang pemain musik maju ke depan. Nah, hari ini pesan Tuhan kepada setiap kita, rebuild your altar. Berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan yakin, dan dengan sikap hati yang taat. Percayalah, revival itu, kebangkitan, kemenangan, pemulihan itu terjadi atas hidup kita.